Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, hari ini Ustaz bisa menyapa kalian semuanya. Pada video kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang salah satu hukum bacaan di dalam Al-Quran, yakni hukum nun mati dan tanwin. Mungkin kalian semuanya sudah pernah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin, namun kali ini sebagai tambahan pembelajaran supaya kalian semuanya bisa lebih paham tentang hukum nun mati dan tanwin, maka para ustadz azkiyah yang hebat-hebat akan menjelaskannya kembali. Mulai dari pengertian hukum nun mati dan tanwin berserta dengan pembagian-pembagiannya. Yaitu diantaranya ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Bagaimana penjelasan-penjelasan dari hukum-hukum bacaan tersebut? Serta contoh-contohnya seperti apa di dalam Al-Quran? Mari kita akan simak bersama-sama penjelasannya dan mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Demikian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suami dan salihah. Insyaallah pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan bagian yang selanjutnya, yaitu tentang izhar. Hukum nun mati dan tanwin yang selanjutnya yaitu tentang izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya jelas, ya. Sekali lagi, izhar itu artinya jelas, ya. Huruf-huruf izhar terdiri dari 6 huruf, ya. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ghain, yang kelima kha, dan yang keenam ya ada huruf ha. Jadi hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang bertemu dengan huruf izhar yang 6 ini, maka dibacanya nun matinya jelas, fathah tainnya jelas, kasrah tainnya jelas, domah tainnya jelas. Contoh nun mati bertemu dengan huruf izhar yang hamzah, ya. Nun mati bertemu dengan hamzah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu man amana, tidak dibaca man amana, tapi man amana, lembut dan jelas, ya. Itu salah satu contoh nun mati bertemu dengan hamzah. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu di saat ada
Tanwin bertemu dengan hamzah. Ya. Bagaimana cara membacanya? Syai'an illa, syai'an illa, bukan syai'an, itu salah ya. Tapi cara membacanya dengan jelas apa yang disebut dengan fathahtain ini, yaitu syai'an illa ya. Nah, ini contoh-contoh hukum nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf idhar ya. Ananda semua ya. Contoh yang lainnya pun sama. Apabila ada nun mati bertemu dengan ha, dibacanya pun jelas, tidak diikhfakan, tidak diidghamkan, tapi jelas, yaitu diidharkan. Dan jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ain, itu pun sama, dibacanya dengan jelas. Contoh yang lainnya misalkan di saat ada domah tain bertemu dengan huruf kha ya. Di saat ada tanwin atau domah tain bertemu dengan kha ya, yang kelima ini, maka dibacanya jelas. Bagaimana cara membacanya? Mu'minun khairun ya. Mu'minun khairun, bukan mu'minun, bukan juga mu'minun, tapi dibaca dengan jelas. Dan jika ada semua huruf ini ya, hamzah, ha, ain, ghain, kha, ha ya, bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka semuanya dibacanya dengan jelas ya. Mudah-mudahan ananda-ananda semua bisa memahami ya bagaimana di saat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar ini ya. Hurufnya ada nah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Baik, soli dan solihah, untuk kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi hukum nun mati dan tanwin, bagian hukum yang kedua, yaitu hukum idgham. Ya, secara pengertian bahwa idgham itu adalah idkhalus syai' fi syai'. Ya. Memasukkan huruf yang pertama atau bunyi huruf yang pertama ke dalam bunyi huruf yang kedua sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Ya, artinya membunyikan atau menggantikan atau memasukkan bunyi nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf idgham. Ya. Contohnya di sini ada nun bertemu dengan iya, nunnya nun mati ya atau nun sukun bertemu dengan iya. Contohnya dalam kalimat mayyaqulu, seolah-olah ini digantikan nun itu dengan tasydid yang ada pada iya ya, tetapi bacaannya idgham kemudian mendengung. Contoh dalam kalimat mayyaqulu ya, mayya, di sini seolah-olah di iyanya itu ada tasydid. Jadi kalaupun tidak ada tasydid di sininya, bacaannya itu harus mengandung musyaddad atau tasydid ya, pengganti dari nun tersebut. Baik, berikutnya
idgham yang telah kita ketahui bersama bagiannya itu ada 2. Walaupun nanti ada 3 bagian lagi ya, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisen, dan ada idgham mutamatsilain. Tapi untuk bagian kali ini adalah 2 hukum idgham. Ya, yang pertama idgham bil gunnah atau idgham dengan dengung. Yang keduanya idgham bila gunnah atau idgham tanpa dengung. Alias ketika membaca nun mati atau ketika ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, itu ada yang masuk ke hidung, ada yang mendengung, ada yang tidak mendengung, disebut dengan bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah hurufnya itu ada 4. Ya, hukum idgham bi gunnah hukumnya ada 4. Yang pertama iya, nun, mim, dan waw, ya, yang dikumpulkan dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya 2, ya, hurufnya lam dan ro. Bisa laro, bisa lari, ya, bisa lara. Itu idgham bila gunnah. Baik, kita lanjutkan ke contohnya. Nah, berikutnya kita lihat al-amsilah idgham bil gunnah. Ya, contoh-contoh idgham bil gunnah, idgham yang mendengung. Ini contoh dari nun mati dulu, ya, atau nun sukun dulu. Contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham iya. Contohnya kalimat may yasha'u. Yang keduanya famay ya'mal. Famay ya'mal misqala, dan seterusnya. Nah, dalam pembacaan may yasha'u itu dimasukkan ke hidung alias mendengung, kemudian ditahan, ya, di iya-nya itu ditahan sebanyak 1 alif atau 2 harokat. Jangan dilangsungkan may yaqulu, may yasha'u, itu hanya musaddad saja. Tapi ini idgham, ya, idghamnya idgham bil gunnah, mendengung, ditahan dengungannya itu sebanyak 1 alif atau 2 harokat. May yasha'u famay ya'mal wa may ya'mal, dan seterusnya. Yang kedua, nun mati bertemu dengan nun. Nah, nun mati bertemu dengan nun. Man nasya'u, ya, man nasya'u. Contoh yang keduanya min nadhirin, min nadhirin. Jadi ditahan dulu, ya, mendengung ditahan 2 harokat. Min nadhirin, man nasya'u. Berikutnya contoh yang ketiga. Nun mati bertemu dengan mim, ya, huruf idgham yang ketiga. Man malaka, dibacanya mam malaka. Mim mam malaka, atau kalimat lain mim mam mana'a. Jadi ditahan ketika memasukkan bunyi nun mati ke dalam mimnya itu ditahan 2 harokat, ya. Mam malaka. Contoh yang keduanya mim mahis, mim mahis. Seolah-olah nun matinya itu atau nunnya itu seolah-olah tidak ada, ya, dimasukkan ke dalam mim, tetapi harus ditahan dulu dengungannya, ya, mim mahis. Berikutnya yang keempat, nun mati bertemu dengan huruf idgham yang keempat, yaitu waw, ya. Contoh kalimat min waliyyu, min waliyyu wala nasir. Itu contoh kalimat idgham bi gunnah yang double, ya. Min waliyyu wala nasir. Di wawunya itu ditahan 2 harokat, ya. Min waliyyu. Contoh yang keduanya min waqin, min waqin. Jadi di wawunya itu didengungkan, kemudian ditahan 2 harokat atau 1 alif, ya. Perlu diketahui solih dan solihah, untuk aturan di atas, ya, untuk aturan yang ini, yang 4 ini, itu tidak berlaku ketika huruf atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idghamnya itu dalam 1 kata. Maka tidak berlaku idgham bi gunnah, ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham dalam 1 kata, maka itu tidak boleh
digunakan dan tidak boleh diidghamkan. Ya, contoh lihat dalam contoh di bawah ini. Ya, kecuali dalam satu kata maka harus dibaca izhar. Contohnya bunyanun, bunyanun, dunyanun, sinwanun, inwanun. Itu dalam Al-Quran terdapat kalimat atau kata seperti itu. Ada nun mati ya bertemu dengan iya. Ya, nun mati bertemu dengan iya, nun mati bertemu dengan wawu, nun mati bertemu dengan wawu, maka kalau dalam satu kata itu tidak boleh dibaca idgham, ya, tidak boleh dibaca idgham apalagi digunakan seperti buyanun. Itu tidak bisa. Kecuali kalau ada nama misalkan Abuya, itu mah tidak digunakan. Itu hanya nama panggilan saja. Tapi kalau dalam Al-Quran seperti ini, ketika menemukan huruf idgham atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham dalam satu kata, maka tidak boleh dibaca idgham, ya. Tapi itu dibacanya izhar. Contohnya ini bunyanun, dunyanun. Misalkan ada dalam kalimat Rabbana atina fid dunya, ya, tidak ada yang membaca fid dunya. Itu karena apa? Karena ini terdapat dalam satu kata, maka dibacanya harus izhar. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke contoh idgham bigunah ditanwin. Kalau tadi nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah, ya. Kalau sekarang hukum atau contoh tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah. Yang pertama, tanwin bertemu dengan iya. Tanwin bertemu dengan iya. Ingat bahwa tanwin itu ada berapa? Ada 3, ya. Tanwin itu ada fathah tain, ada dhammah tain, dan ada kasrah tain, ya. Tidak ada sukun tain, ya. Sukun itu tidak ada sukun 2, sukun double. Yang ada fathah double, kasrah double, ataupun dhammah double. Kalau dulu mah ada jar atau jr, ya. Ada ps, ada jabar. Kalau sekarang berarti fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ketika ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, maka itu bacaannya harus digunakan. Contohnya, tanwin bertemu dengan iya dalam kalimat wujuhu yauma idzin, wujuhu yauma idzin. Jadi tanwin bertemu dengan iya, maka diidghamkan, ya. Baik itu nun mati ataupun sukun. Karena pada hakikatnya nun mati atau tanwin itu nun juga, ya. Seperti kalimat min nadirin bertemu dengan nun lagi, ya. Kalau di sininya ada min nadirin, nah ini mim mati ataupun tanwin juga sama-sama saja. Kalau di sini berarti nun sukun, kalau di sini tanwin. Jadi pada hakikatnya tanwin itu adalah bacaan nun juga, ya, kalau di secara pembacaannya. Seperti wujuhu yauma idzin. Contoh yang kedua, fathah tain, ya, atau tanwin bertemu dengan nun. Contohnya kalimat taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha. Asalnya taubatannya misalkan pakai nun. Batan nasuha. Ini nun mati atau bukan dengan tanwin, pada dasarnya bunyinya sama, ya. Nun mati ataupun tanwin bunyinya sama. Taubatan nasuha. Nah, ini contoh tanwin bertemu dengan nun. Contoh yang ketiga, tanwin bertemu dengan mim. Qaulum ma'rufun. Kalau fathah atau fathah tain, qaulan ma'rufa, ya, qaulan ma'rufan. Itu kalau fathah. Kalau dhammah tain, qaulum ma'rufun. Nah, ketika mengucapkan mimnya atau tanwin masuk ke dalam mim, itu ditahan 2 harokat atau 1 alif, ya. Jangan langsung dibukakan lagi seperti qaulum ma'rufun. Itu tidak ada gunahnya, ya, karena ini mim termasuk salah satu huruf idgham gunnah, maka harus digunakan, harus ditahan dulu. Yang terakhirnya adalah tanwin bertemu dengan wawu, huruf yang keempat di idgham bigunnah. Contoh dalam kalimat
rahimu wadud, rahimu wadud. Nah, mengucapkan wawunya itu harus ditahan dulu ya. Dhammah tain bertemu dengan waw, rahimu wadud. Itu contoh dari nun mati dan tanwin dalam idgham bila gunnah. Sekarang kita lanjutkan ke idgham bila gunnah. Baik Solihah, untuk yang terakhir adalah idgham bila gunnah. Ya, hurufnya ada dua, lam dan ro. Atau ada yang membalikkan ro lam, tidak apa-apa lah ya. La ro, lari. Itu hukum atau huruf idgham bila gunnah, artinya huruf yang tidak berdengung. Kita contohkan dari nun mati dulu ya. Nun mati itu atau sukun, nun sukun. Kalau yang ini tanwin, fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain ya. Dari nun mati contohnya, ketika ada nun mati, nun sukun bertemu dengan ro, maka itu harus diidghamkan, tetapi tidak mendengung alias tidak digunakan. Contoh dalam kalimat mirrabbikum, mirrabbikum. Nah, itu bacaannya idgham, jangan dibaca izhar ya, seperti min rabbikum. Tetapi ro-nya ingat jangan terlalu menggetar seperti mirrabbikum. Ya, itu ro-nya tidak terlalu menggetar. Contoh yang kedua, nun mati bertemu dengan lam. Ini terbalik ya, harusnya lam dulu kemudian ro. Milladunna, atau dalam kalimat lain milladunka sultanan nasiro, dan seterusnya. Itu contoh nun mati bertemu dengan lam. Milladunna, milladunka. Itu contoh nun mati bertemu dengan lam tanpa gunah ya. Milladunka. Milladunka, yaitu contoh idgham bila gunah dari nun mati. Yang keduanya, idgham bila gunah dari tanwin yang bertemu dengan lam dan ro. Contohnya kalimat raufur rahimun, raufur rahimun. Nah, ini tanwin bertemu dengan ro ya. Yang keduanya hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Itu idgham bila gunnah ya, tetapi jangan terlalu lama di sininya, misalkan menahannya hudal. Nah, itu karena bukan idgham ya di sini. Maaf, bukan idgham bi gunnah, tapi idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa mendengung, maka cukup bacaannya hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Ya solihah, itu untuk bagian yang kedua tentang hukum nun mati dan tanwin dalam idgham. Ya, jadi idgham itu ada dua, ada idgham bi gunnah dan ada idgham ma'al gunnah. Itu saja dulu dari Ustadz untuk materi idgham. Yang selanjutnya insya Allah kita bertemu dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati, yaitu bagian iklab. Iklab kalau kita artikan secara bahasa itu adalah merubah atau mengganti. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan iklab itu adalah mengubah bacaan hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ba. Makanya salah satu ataupun huruf iklab itu hanya ada satu, yaitu ketika ada nun mati di sini ataupun tanwin, baik itu tanwin patah maupun tanwin doma maupun tanwin kasroh, ketika bertemu dengan huruf ba, maka pembacaannya itu harus dirubah, bunyinya itu harus dirubah dan harus ada dengung. Perubahan dari bunyi tersebut ketika ada nun mati bertemu dengan ba, maka berubahnya menjadi huruf mim. Seakan-akan kita masuk kepada
berubah dari nun ke ba itu menjadi mim, tapi memakai dengung. Seperti apa pengucapannya? Mim ba'di. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa ketika mengucapkan nun mati bertemu dengan ba itu, bibir kita itu tidak sepenuhnya rapat, tapi ada serenggang sedikit, kira-kira ukuran kertas kita masuk dalam mulut. Mim ba'di itu menjelaskan bahwa ketika ada nun mati ketemu dengan ba, maka harus ada dengung. Harus ada dengung, artinya harus ada suara yang masuk sedikit kepada hidung. Itu ketika ada nun mati ketemu dengan huruf ba. Untuk contoh tanwin ataupun baik tanwin patah maupun tanwin doma maupun tanwin kasr, ketika bertemu dengan huruf ba, contohnya seperti pada apa? Sami'an, sami'an basir. Di sini ada tanwin. Tanwinnya tanwin patah. Ketika ada tanwin patah menghadapi huruf ba, dan ba ini adalah merupakan huruf iqlab, maka cara pembacaannya dirubah lagi. Nun ataupun tanwinnya tidak idhar ataupun tidak jelas, tapi kita rubah bentuknya menjadi masukan kepada mim. Cara membacanya adalah sami'an basir. Itulah pembahasan iqlab yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, dan pembahasan ini merupakan review ataupun murojaah dari pembahasan yang sering kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk materi selanjutnya, materi tentang hukum nun mati dan tanwin, bagian selanjutnya yaitu bagian keempat, ikhfa. Ikhfa artinya sama. Bagaimana terjadinya ikhfa? Terjadinya ikhfa apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Apa aja yang 15 itu? Yang pertama adalah ta, sa, jim, dan da, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, ko. Nah, inilah huruf-huruf ikhfa, ya. Jadi terjadinya ikhfa apabila nun mati dan tanwin, ini nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, seperti contohnya nun mati ketemu dengan ta. Contohnya misalkan anta atau antum. Nah, antum. Antum ini mana huruf ikhfa-nya? Huruf ikhfa-nya itu ta. Nah, ini ta
kita. Mana nun matinya? Nun matinya jadi nah ini. Jadi bacanya harus samar. Antum ya, seperti itu bacanya. Sama, semuanya juga sama. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifa, mau ta, mau jim, mau dal, mau da, itu semuanya pasti terjadi di sana adalah hukum membacanya harus samar atau ikhfa. Contoh yang lain misalkan, yaitu contohnya ja. Nah, ini adalah hukum membacanya ikhfa, yaitu harus samar dan didengungkan. Dan apabila kita membaca Quran, apabila ada dengungan itu ditahan minimal 3 harakat ya anak-anak itu. Mana huruf ikhfa-nya? Yaitu huruf ikhfa-nya ini jim, ja. Nah ini nun matinya udah jelas, ini nun matinya. Jadi apabila ada nun mati ketemu dengan ja, maka hukum membacanya harus ikhfa, harus samar. Maja, seperti itu ya. Nah, mungkin di sini dan sampai ini mungkin kalian sudah paham ya. Untuk selanjutnya, ikhfa itu sebenarnya dibagi. Ikhfa dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada 3 bagian ikhfa. Yang pertama adalah ikhfa aqrab. Yang kedua ikhfa awsat. Yang ketiga yaitu ikhfa ab'ad. Nah, ini cuma tambahan aja ya. Kalau Ustaz jelasin mungkin waktunya tidak akan cukup. Nah, ikhfa itu terbagi 3 bagian. Ada aqrab, ada awsat, ada ab'ad. Nah, jadi yang huruf 15 ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang ke aqrab, ada yang ke awsat, dan ada yang ke ab'ad. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya telah menyimak dan menyaksikan penjelasan-penjelasan tentang hukum nun mati dan tanwin. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahaminya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.